Encik Rama kok, kalau kini kok, seperti siapa yang ndak bisa dia go, aja dia go le. Nyoba li gale dia amai kok. Ete amah namanya. Kalau sekolah ete amah di Gadu ada penampak jam, tagak telinga orang penampak. Hold me close till I get up. Time is barely on us. Juang perempuan di Sumatera Barat itu banyak, namanya aja Sumatera Barat. Pahlawan kan terbanyak itu di Sumatera Barat, nomor 2 di Indonesia. Kalau yang perempuan kita mulai dari Siti Mangkopo, berjuang melawan Belanda. Kemudian ada Rona Kudus, membuat koran, wartawati pertama di Indonesia. Lalu ada Rahma Elmisyah, ada Rasuna Said. 4 itu saja sementara. 4 itu pun belum tertandingi oleh yang lain. Rahma membuat sekolah perempuan pertama di Indonesia. Perempuan pertama di Indonesia. Negeri sedang dijajah Belanda, sehabis gempa pula, gempa yang mengubah peradaban Minangkabau 100 tahun telah dibangun, ambruk oleh gempa itu, dan dia membangun sekolahnya sendirian. Dia menolak bantuan pemerintah Belanda, menolak bantuan tokoh-tokoh organisasi Islam. Katanya biarlah kami putri-putri Minangkabau ini yang dayung pencalang ini sampai ke pulau. Kalau kami sudah tidak mampu, nanti kami temui bapak-bapak lagi. Ada orang sekarang seperti itu. Encik Rama kok, kalau kini kok, seperti siapa yang ndak bisa dia go, aja dia go le. Nyoba li gale dia amai kok. Ete amah namanya. Kalau sekolah ete amah di Gadu ada penampak jam, tagak telinga orang penampak jam. Kalau mau nyekolahkan anak ke sekolah ete amah, silah. Tidak ada masalah. Dia diasramakan, diberi makan, dijaga siang dan malam. Di Padang Panjang itu banyak sekolah, ada Tawalib, ada Normal School, ada sekolah PKI, sekolah rakyat, ada sekolah yang lain. Tapi dunia ini dipagari oleh bunga dan tidak diganggu oleh siapapun. Rama pernah ditangkap, sekolahnya pernah digeledah, dia lawan. Belanda malah sosok ete amah kok. Sekolah putri pertama yang azaskan Islam itu Dinia Putri Padang Panjang di Hindia Belanda. Nah, karena pertama, dia mendapat perhatian khusus oleh Belanda. Tiap sebentar dirayu, tiap dirayu, tiap ditolak, tiap dirayu, tiap ditolak. Akhirnya Rama ditangkap. Karena waktu itu, Belanda meminta agar Rama mematuhi ordonansi sekolah liar. Jadi dia harus didaftarkan ke peraturan Belanda. Rama tak mau. Sebab kalau sudah masuk Belanda, terjual kali, tidak mau dia. Dia mau sendiri, mandiri, berdikari. Ini sekolah untuk putri-putri Minangkabau yang dicengkram oleh banyak hal. Memang orang Minang waktu itu perempuan banyak yang cerdik, tapi jumlahnya kan tidak banyak seperti yang sekarang. Yang banyak di lapis bawah, yang tiap sebentar dinikahkan, tiap sebentar diceraikan, dipoligami. Dinia Putri di awal-awalnya ada 71 muridnya. Muridnya itu terdiri dari gadis-gadis remaja, ibu-ibu muda, janda muda. Jadi Rahma kumpulkan dan dia didik di soal keagamaan, pengetahuan umum, kemudian soal kepanduan. Lalu setelah tahun 24 muridnya 300-an, yaitu setara normal school atau sekolah tingkat atas. Beberapa tahun kemudian dia membuat tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bahkan beberapa tahun kemudian dia memulai dari taman kanak-kanak dan semua Islam dan semua perempuan. Rama ini anak ulama, ya. Anak ulama terkemuka di Padang Panjang. Dari jalur bapaknya itu ada darah Haji Miskin. Haji Miskin, Haji Ismani, Haji Piobang yang pulang dari Mekah pada abad 18, nah, salah seorangnya Haji Miskin dari Pandai Sike. Ibunya darahnya dari Agam, datang pada abad 17-18 ke Padang Panjang. Jadi ada darah ulama sama dia. Selain itu kakaknya seorang ulama. Dan kemudian dia belajar di Jembatan Besi. Jembatan Besi itu surau milik ayahnya Hamka, Karim Amrullah. Encik Rahma ini lebih tua 8 tahun dari Buya Hamka. Nah, Buya Hamka memanggil Akak Amah sama dia. Akak Amah. Akak Amah ini karyati. Nah, gitulah kata Buya Hamka. Apa saja dia tembus.
Dia itu anak ulama dan kemudian rajin mengaji. Ayahnya meninggal pada usianya 6 tahun. Akibatnya dia pemurung. Kalau dia diganggu, dia menyembunyikan dirinya dalam lapik pandan, dia gulung sendiri dan nggak bisa diganggu. Karena dia hatinya keras, dia keras juga belajar agama, belajar Al-Quran, belajar mengaji, belajar huruf Latin sama kakaknya, Arab Melayu. Kemudian dia sekolah di sekolah jembatan besi itu. Nah, sampai kemudian dia sudah matang dalam usia remaja setelah balik, tahun 23 dia buat sekolah. Jadi latar belakangnya itu kuat sebagai seorang perempuan muslimah Minangkabau. Dia belajar adat juga. Tahun 26 datang gempa. Dia bangun lagi sendirian. Dia menjelajah ke hampir seluruh Sumatera dan ke Malaysia, mengajar di istana-istana di Malaysia. Dapat uang dia kirim, dapat uang dia kirim, dapat uang dia kirim. Setelah itu dia pulang, sekolahnya dibangun dan makin maju, murid-muridnya makin banyak, tokoh-tokoh Malaysia yang menjadi menteri, menjadi apa saja, banyak itu terkenal di sana. Ketika Gubernur Harun Zain setelah konfrontasi dengan Malaysia mendarat di Malaysia, tunggu oleh anggota parlemen, yang ditanya oleh parlemen itu pertama kali, bagaimana kabar Encik Rahma? Pak Harun Zain lupa minta izin pergi, lupa dia, anak kali kecil yang kuat. Gimana kabar Encik Rahma, Pak Gubernur? Bagaimana kabar Bunda Rahma? Nah, jadi Rahma itu sudah terkenal di Malaysia. Ini bukan zonasi ya, yang kayak sekarang mungkin heboh dunia akhirat ini. Zonasi masuk SMA, bukan itu. Jadi, di mana saja orang datang di Sumatera. Bahkan dari Malaysia orang datang. Dinia Putri lebih terkenal di Malaysia daripada di Indonesia. Orang Malaysia lebih hormat kepada Rahma Indonesia dan kepada Hamka daripada orang Indonesia Republik Raya ini. Orang Malaysia mau wisata ke Sumatera Barat karena dua hal. Pertama karena Dinia Putri, kedua karena Hamka di meninjau. Dua itu saja objek wisata yang dia kunjungi, yang lain tempat berbelanja. Koper kosongnya diisi kain-kain di Bukit Tinggi. Tapi wajib dia ke tempat Hamka dan wajib ke Dinia Putri. Karena bebas masuk di situ, datanglah murid-murid dari seluruh Sumatera Barat, dari Sumatera Tengah dan dari Malaysia. Orang-orang penting di Malaysia itu disekolahkan ke sini. Anak-anak orang kaya di Sumatera Barat disekolahkan ke Padang Panjang. Salah satu di antaranya yang saya ingat saya baca adalah anak Haji Yahya dari Batagak, anak orang kaya. Jadi dialah salah seorang yang ikut mencarikan dana dengan cara muhadarah di desa-desa. Dia juga terkenal karena dialah waktu PDRI dia lari ke lereng Gunung Berapi, dia ikut mendirikan TKR, dia ikut menyerang Belanda, dia membuat dapur-dapur umum, ada 2 kali kecelakaan besar di Padang Panjang kereta api, dia yang menangani. Dia belajar pada Engku Safei di kayu tanam, makwonya adalah juga bidan. Jadi lengkap ilmu. Dia belajar gimnastik dan segala macam pada guru Belanda di normal school yang kemudian jadi DA dan kemudian jadi SPG dan kemudian jadi SMA 1 Padang Panjang. Dia mendirikan sekolah tahun 23 dan umurnya 23 karena dia tahun lahir 1900. Jadi gampang mengukur umurnya. Kalau tahun 45 umurnya 45, kalau 35 umurnya 35. Tahun 23 dia mendirikan sekolah, diikuti membuat bangunan kecil, kemudian sudah dapat tanah wakaf. Dia tahun 24 membuat sekolah menyesal, tempatnya di pelataran masjid. Sekolah menyesal itu campuran antara yang dinia dan tidak ini bagi mereka yang buta huruf. Menyesal hidup, menyesal dan hidup. Diberi namanya sekolah menyesal. Pandailah orang menulis. Itu Rama yang ngajari. Bako kare bana ati amah buat sekolah. Artinya keras karena sebagai berikut. Jadi begini. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah amanah.